Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Budianto, salah satu penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Berkaitan dengan penyuluh award, pada kali ini saya akan mengambil materi yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Bahwa penyuluh agama Islam non-PNS adalah penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Tugas pokok penyuluh agama Islam non-PNS adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kegiatan penyuluhan agama Islam, seorang penyuluh memiliki fungsi-fungsi yaitu fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, fungsi advokatif, dan fungsi administratif. Penyuluh agama Islam non-PNS berkoordinasi dengan penyuluh agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan spesialisasi yaitu bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran, bidang keluarga sakinah, bidang pemberdayaan zakat, bidang pemberdayaan wakaf, bidang pemberdayaan ekonomi umat, bidang produk halal, bidang anti korupsi, bidang moderasi beragama, bidang kerukunan umat beragama, bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, bidang pencegahan nafsa dan HIV/AIDS, serta bidang haji dan umroh. Berkaitan dengan penyuluh award, di mana saya akan mengambil materi pemberdayaan ekonomi umat, bahwa kami di dalam melaksanakan penyuluhan, kami juga mengelola Kopontren Atfal Islam Al-Barokah atau Koperasi Al-Barokah. Koperasi memiliki arti penting dalam membangun perekonomian nasional, seperti tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Pondok Pesantren Al-Barokah yang pada awalnya dirintis beranggotakan para asatidz di lingkungan Madin Atfal Islam Pecangan Wetan, dibentuk pada tahun 1995 dan berbadan hukum pada tahun 2000. Kopontren Al-Barokah yang pada awalnya hanya melayani simpan pinjam kepada internal lembaga di Yayasan Pondok Pesantren Atfal Islam, sekarang sudah go public melayani masyarakat sekelilingnya. Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang dikelola. Kopontren Al-Barokah berupaya menerapkan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel. Pengurus Kopontren Al-Barokah meliputi yang pertama yaitu pengawas, ketuanya Kiai Muhammad Syariful Wa'i, anggotanya Kiai Haji Muhammad Zamazi dan Kiai Haji Dr. Andi Zainul Arifin. Sedangkan pengurusnya, ketuanya saya sendiri Muhammad Budianto, sekretaris baik Dewi Ningrat Sari Sarjana Ekonomi, dan Bendara Ahmad Arif Mustafirin Sarjana Pendidikan. Koperasi kami mengelola 2 unit usaha, yang pertama adalah unit perdagangan dan yang kedua adalah unit simpan pinjam. Untuk unit perdagangan kami mengelola Aimat Atfal Islamat, yaitu sebuah retail yang menjadi bagian dari Kopontren Al-Barokah. Sejak dirintis mulai tahun 2014, usaha ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
9 tahun berjalan dengan modal awal 200 juta, Aimat membukukan laba kotor di tahun 2022 sebesar 636 juta 28 ribu rupiah dari omset sebesar 6 miliar 41 juta 726 ribu rupiah. Sedangkan usaha atau unit simpan pinjam ini pada koperasi ini mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini karena kita mengelola tabungan pelajar yang ada di lingkungan yayasan, kemudian kita juga menggali dana di masyarakat sekitar koperasi maupun masyarakat yang ada di pasar Pecanggaan. Modal unit simpan pinjam koperasi ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib koperasi, simpanan wajib kredit, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok ada 26 juta lebih, simpanan wajib koperasi ada 186 juta lebih, simpanan wajib kredit 21 juta lebih, kemudian simpanan sukarela ada 942 juta lebih. Hubungan kepenyuluhan dengan koperasi, bahwa kemiskinan dan kefakiran adalah kondisi ekonomi masyarakat yang rentan atau rawan mengarah pada kekufuran. Kadal fakru ayakuna kufron, yang artinya hampir saja kefakiran itu menjadikan kekufuran. Hal inilah yang memerlukan perhatian bagi penyuluh agama Islam untuk mengeluarkan para fukora dan masakin dari kerawanan kufur dengan memberikan permodalan dari Pesantren Al-Barokah dan pendampingan usaha kepada jamaah majelis taklim. Diharapkan mereka bisa berdaya ekonominya, sehingga jamaah majelis taklim yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan agamaan dan menjadi anggota Pesantren Al-Barokah bisa mendapatkan dua manfaat, yaitu mengaji dan berwirausaha. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.